Halo, perkenalkan nama saya Jamal. Saya dari kelas B, NIM 2109116073. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu technopreneurship. Yang pertama itu pengertian technopreneurship. Jadi technopreneurship adalah penggabungan teknologi dan kewirausahaan untuk menciptakan usaha bisnis inovatif dan berkelanjutan. Oke. Terus di sini ada beberapa tujuan technopreneurship ya. Di sini jadi teknopreneurship itu memiliki beberapa tujuan. Jadi tujuannya itu ada mengembangkan keterampilan kewirausahaan, itu memahami konsep dan praktik teknopreneurship, membantu mengembangkan keterampilan kewirausahaan yang diperlukan untuk mengidentifikasi peluang, mengelola risiko, dan membangun bisnis yang sukses di bidang teknologi. Terus di sini ada juga memahami perubahan teknologi. Jadi memahami perubahan teknologi ini dia mempelajari technopreneurship yang memungkinkan kita untuk memahami perkembangan teknologi terkini dan tren industri. Terus di sini juga ada meningkatkan inovasi. Jadi meningkatkan inovasi ini technopreneurship mendorong pemikiran inovatif dalam mengembangkan solusi teknologi baru. Terus di sini ada mengoptimalkan penggunaan teknologi. Jadi di sini dia memahami technopreneurship memungkinkan kita untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan bisnis. Oke, terus di sini ada mendorong pertumbuhan bisnis. Jadi salah satu tujuan utama technopreneurship adalah mencapai pertumbuhan bisnis yang signifikan melalui pemahaman dan penerapan konsep-konsep technopreneurship. Jadi di sini kita dapat mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan, meningkatkan skala operasi, dan mencapai keberhasilan finansial yang lebih baik. Terus di sini ada beberapa implementasi technopreneurship dalam konteks sistem informasi. Jadi di sini ada pengembangan aplikasi mobile, ada startup teknologi cloud computing, ada solusi keamanan cyber, ada pengembangan e-commerce, dan ada implementasi big data analysis. Jadi yang pertama sini ada pengembangan aplikasi mobile. Jadi seorang entrepreneur dapat mengidentifikasi peluang untuk mengembangkan aplikasi mobile yang memenuhi kebutuhan pasarnya. Nah, terus di sini yang kedua. Jadi di sini yang kedua ini seorang technopreneur dapat membangun startup yang menyediakan layanan cloud computing. Yang ketiga ini seorang technopreneur dapat mengembangkan solusi keamanan cyber untuk melindungi sistem informasi dari ancaman dan serangan cyber. Jadi dia itu menghindari serangan para hacker yang ingin mengambil data-data kayak gitu ya. Terus di sini yang keempat, pengembangan e-commerce. Jadi di sini seorang technopreneur dapat membangun platform e-commerce yang inovatif dan user friendly. Jadi user friendly itu yang mudah digunakan bagi semua orang. Terus ini implementasi. Yang kelima ini implementasi big data analysis. Jadi di sini seorang technopreneur dapat mengembangkan solusi analitik data yang dapat mengolah dan menganalisis volume besar data untuk menghasilkan wawasan yang berharga bagi perusahaan. Terus sini ada konsep bakar duit di dunia startup. Jadi konsep bakar duit itu atau burn rate dalam dunia startup mengacu pada tingkat pengeluaran uang yang lebih cepat daripada pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, itu mereka bakar duit untuk menjadikan indikator seberapa cepat startup menghabiskan uang mereka dan dapat mempengaruhi berapa lama mereka bisa bertahan sebelum kehabisan dana. Jadi untuk menggunakan konsep bakar duit ini penting sekali dipantau agar pengelolaan keuangan startup tetap seimbang dan berkelanjutan. Jadi harus dikelola dengan baik supaya tidak bangkrut ya guys ya. Terus selanjutnya ada marketing mix. Jadi marketing mix ini konsep pemasaran yang terdiri dari 4P. 4P itu produk, price, place, dan promotion. Terus tujuan dari marketing mix ini mencapai tujuan pemasaran perusahaan dengan mengelola produk, harga, distribusi, dan promosi yang efektif. Di sini ada beberapa contoh implementasi marketing mix. Yang pertama itu produk. Jadi Apple merancang produk inovatif seperti iPhone, iPad, dan Mac dengan desain menarik dan fitur yang canggih. Terus price. Di sini McDonald menawarkan menu
makanan dengan harga terjangkau untuk menarik pelanggan dari segmen pasar yang lebih luas. Di sini ada Flash. Di sini Flash Coca-Cola menyediakan minuman mereka di berbagai saluran distribusi seperti supermarket, restoran, dan mesin penjualan otomatis. Terus yang terakhir ini contohnya ada promosi. Di sini promosi Nike menggunakan iklan televisi seperti sponsor atlet dan media sosial untuk mempromosikan produk mereka dan membangun citra merek yang kuat. Selanjutnya, business plan. Jadi business plan itu adalah dokumen tertulis yang menjelaskan rencana bisnis suatu perusahaan. Business plan ini merupakan panduan komprehensif yang merinci tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai keberhasilan bisnis. Jadi bisnis plan ini biasanya mencakup informasi tentang visi perusahaan, analisis pasar, strategi pemasaran, struktur organisasi, dan proyeksi keuangan dan evaluasi risiko. Ya, begitulah. Terus di sini kerangka bisnis plan. Di sini ada beberapa kerangkanya. Di sini yang pertamanya ada keuangan. Jadi keuangan ini bagian yang berfokus pada aspek keuangan perusahaan, termasuk proyeksi pendapatan, biaya operasional, laba rugi, arus kas, dan analisis keuangan lainnya. Terus ini ada konsep bisnis. Bagian ini konsep bisnis menjelaskan konsep bisnis secara keseluruhan, termasuk visi misi, nilai-nilai perusahaan, produk atau jasa yang ditawarkan. Terus ada operasional. Jadi bagian operasional rinci proses operasional perusahaan, termasuk struktur organisasi, manajemen tim, dan rantai pasokan, infrastruktur. Yang terakhir ini sumber daya manusia. Terus marketing. Jadi marketing berfokus pada strategi pemasaran perusahaan, termasuk analisis pasar, segmentasi target pasar, penelitian pesaing, rencana pemasaran, promosi, dan strategi distribusi. Oke, selanjutnya manfaat dari business plan. Jadi manfaatnya itu ada beberapa ya. Jadi yang pertama membantu mengklarifikasi visi dan tujuan perusahaan. Terus ada memberikan panduan dalam pengambilan keputusan bisnis yang penting. Terus ada menjelaskan strategi dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai kesuksesan bisnis. Terus ada membantu dalam merencanakan sumber daya dan anggaran yang diperlukan. Ada memperlihatkan potensi bisnis kepada investor dan pihak yang terkait. Terus ada menilai kelayakan keuangan dan risiko yang terkait dengan bisnis. Terus ada menjaga fokus dan konsistensi dalam pelaksanaan rencana bisnis. Dan yang terakhir ini ada menjadi alat untuk mengukur kinerja bisnis dan melacak pencapaian. Sebenarnya manfaatnya ada banyak, teman. Yang saya sampaikan cuma ini sedikit aja. Oke, begitu saja untuk videonya. Jadi yang saya dapat dari belajar technopreneurship, yaitu saya dapat ketahui apa itu technopreneurship, bagaimana cara mengimplementasikannya, dan sini juga ada konsep bakar duit. Jadi saya tahu bagaimana itu konsep bakar duit di dunia startup, dan juga ada marketing mix, ada business plan juga yang bisa diketahui, dan kerangka dan manfaat lainnya dari business plan. Oke, begitu saja. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.